Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto dari Pendidikan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial. Yang pertama ada menurut para ahli, menurut Gilin, interaksi sosial adalah sebagai hubungan sosial yang dinamis atau antara individu dengan individu lainnya atau dengan kelompok, hubungan antar kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Lalu yang kedua, menurut Bonner, interaksi sosial adalah hubungan antar dua orang antara yang aksinya dari individu dapat mengaruh atau mengubah kehidupan individu lainnya. Yang selanjutnya ada interaksi sosial menurut Macionis adalah proses di mana orang-orang beraksi dan bereaksi satu sama lain dalam suatu relasi atau hubungan. Interaksi antara individu dengan individu adalah individu yang satu memberikan pengaruh, rangsangan atau stimulus kepada individu lainnya dan memberikan reaksi, tanggapan atau respon. Interaksi sosial individu merupakan pertemuan antar seseorang dengan individu yang lainnya untuk memberikan aksi atau respon untuk menjadi teman dan mengarah ke arah kerja yang jika reaksinya positif. Namun, jika reaksinya negatif, kemungkinan akan muncul konflik atau pertentangan. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya seperti interaksi sosial antar individu dengan individu. Yang pertama ada sepasang suami istri yang sedang ngobrol satu sama lain. Contoh yang kedua ada ketika bertemu saling menyapa, bertanya, dan menginformasikan tentang apa yang dibutuhkan. Lalu contoh yang selanjutnya ada interaksi sosial antar kelompok. Nah, di sini dicontohkan merupakan pertandingan sepak bola antar dua kesebelasan. Contoh yang terakhir ada contoh interaksi sosial antar individu dengan kelompok-kelompok seperti dosen mengajar di kelas. Yang selanjutnya ada ciri-ciri interaksi sosial. Interaksi sosial memiliki beberapa karakteristik atau ciri-ciri. Berikut adalah ciri-ciri dalam interaksi sosial. Nah, yang pertama dari ciri-ciri interaksi sosial ini ada jumlah pelaku lebih dari satu orang. Hal ini dikarenakan interaksi membutuhkan aksi dan reaksi jika seseorang memberikan suatu aksi atau tindakan agar dikatakan sebagai bentuk interaksi. Tindakan tersebut diharuskan direspon oleh orang lain. Nah, yang kedua, adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Simbol yang paling umum digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah simbol yang disampaikan haruslah dipahami oleh pihak-pihak yang berkomunikasi agar komunikasi tersebut berjalan lancar. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, dalam interaksi sosial ada dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Artinya dalam setiap interaksi sosial ada konteks waktu yang menentukan batasan interaksi tersebut. Yang keempat, adanya tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuan yang ingin dicapai ini tentulah memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa ada tujuan-tujuan yang berbeda di antara pihak yang berinteraksi. Tujuan tersebut dapat menentukan apakah interaksi akan mengarah kepada kerjasama atau mengarah kepada pertentangan. Nah, yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Dalam proses terjadinya interaksi sosial, ada beberapa faktor yang mempengaruhi beberapa faktor tersebut, antara lain yang pertama ada imitasi. Nah, imitasi ini adalah sebuah tindakan seseorang meniru orang lain
hal ini ditiru beragam bentuk ya teman-teman. Misalnya gaya berpakaian, gaya berbicara, bahasa, dan sebagainya. Nah, di sini saya contohkan. Bentuk dari imitasi ini adalah ketika seorang anak meniru bahasa gaul seperti asyap, anjay, kuy, dan kata lain sebagainya. Atau publik figur yang ada di televisi atau YouTube ya teman-teman. Nah, yang kedua ini ada sugesti. Sugesti adalah semacam pandangan, sikap, atau pendapat yang diberikan oleh seseorang dan diterima oleh pihak lain. Contohnya dari sugesti adalah ketika seseorang membeli produk kecantikan setelah terpengaruh oleh pandangan iklan televisi yang mengatakan jika pembeli produk tersebut wajah konsumen akan lebih bening dan bercerah. Nah, yang ketiga ada identifikasi. Kalau identifikasi ini adalah sebuah kecenderungan seseorang untuk menjadi sama dengan yang lainnya. Hal ini mendalam dari imitasi ya. Lalu di sini saya akan berikan contohnya. Contohnya seperti seseorang yang rela menghabiskan banyak uang untuk operasi plastik agar tubuh dan wajah menyerupai Barbie ya teman-teman, atau artis yang diidolakan oleh teman-teman. Nah, yang selanjutnya teman-teman ada simpati. Simpati ini adalah keadaan di mana orang merasakan tertarik dengan pihak lainnya. Orang yang memiliki simpati akan lebih mudah merasakan perasaan yang sedang dialaminya oleh pihak lain tersebut. Misalnya ketika bencana alam terjadi, seseorang turut merasakan kesedihan dari para korban, sekalipun orang-orang tersebut tidak mengalami bencana secara langsung ya teman-teman. Nah, bentuk simpati yang lebih mendalam dikenal dengan istilah empati. Ketika berempati, seorang cenderung menyertakan suatu tindakan langsung yang menunjukkan rasa empatinya. Misal dalam kasus bencana, orang yang tidak terkena bencana tidak akan tersedia menjadi relawan di lokasi bencana untuk menunjukkan rasa empati. Nah, yang selanjutnya ada syarat terjadinya interaksi sosial. Dalam proses interaksi sosial terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi agar interaksi tersebut terjadi ya teman-teman. Ada dua syarat utama ya terjadinya interaksi sosial, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontak sosial. Kontak berasal dari bahasa Latin yaitu cum dan kon yang artinya bersama-sama, dan tango atau tongere yang artinya menyentuh ya teman-teman. Jadi apabila diartikan secara harafiah, maka kontak berarti bersama-sama menyentuh. Meskipun secara harafiah diartikan bersama-sama menyentuh, namun pada kenyataannya kontak yang terjadi tidak harus selalu bersentuhan ya teman-teman. Kontak posisi terjadi ketika adanya aksi dan reaksi antar pihak yang berontak. Nah, lalu kontak sosial menurut cara dan tingkatannya terbagi menjadi dua, yaitu kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Nah, yang pertama ada kontak sosial primer, adalah kontak sosial yang terjadi secara langsung bertatap muka, misalnya berbicara, saling menyapa, dan bersalaman. Lalu yang B ada kontak sosial sekunder, merupakan kontak sosial yang terjadi melalui suatu perantara. Kontak sosial sekunder ini terbagi menjadi dua, yaitu sekunder langsung dan sekunder tidak langsung. Nah, lalu menurut sifat atau bentuknya, kontak sosial terbagi menjadi kontak sosial negatif dan kontak sosial positif. Nah, di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kontak sosial negatif, merupakan kontak sosial yang mengarah
ke pertentangan dan merusak hubungan yang telah ada, misalnya perkelahian. Lalu yang B, kontak sosial positif adalah kontak sosial yang mengarah ke bentuk kerjasama dan memperkuat hubungan yang ada, misalnya kegiatan bakti. Lalu yang kedua ada komunikasi. Komunikasi terjadi penyampaian dan pertukaran pesan. Dalam komunikasi terdapat 5 unsur di dalamnya ya teman-teman, yaitu komunikator, pihak yang menyampaikan pesan, komunikan, pihak yang menerima pesan, lalu pesan media, dan efek atau pengaruh dari pesan yang disampaikan. Nah, yang selanjutnya ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Menurut Gilin dan Gilin terdapat 2 bentuk interaksi sosial, yaitu proses asosiatif adalah proses sosial yang membawa ke arah persatuan dan kerjasama. Proses ini disebut juga sebagai proses positif. Proses asosiatif terdiri dari kulturasi, amilisasi, kerjasama, lalu ada akomodasi. Nah, yang kedua ada proses disosiatif. Bentuk lain berlawanan dengan proses asosiatif adalah proses asosiatif yang mengarah kepada pertentangan. Berikut ini adalah bentuk-bentuk proses asosiatif ya teman-teman. Nah, yang pertama ada persaingan atau kompetisi, yang kedua ada kontrapensi, yang ketiga ada pertentangan atau topik ya teman-teman. Nah, mungkin segitu yang bisa saya paparkan tentang interaksi sosial ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.